Hai semua, di video kali ini kita akan bahas soal TKO sesuai dengan permintaan teman-teman ya di kolom komentar. Dan ini adalah chart dari TKO BitAir di time frame 1 hari. Untuk saat ini TKO teman-teman ada di kisaran 4.746, jadi sudah mengalami penurunan sejak 2 hari terakhir. Karena sebelumnya TKO itu sudah sempat menyentuh level 5.700-an, cuman sayang sekali ya, penurunan yang terjadi ini cukup kuat sepertinya. Pressure daripada seller sudah mengambil alih market. Dan ya kita bisa lihat TKO kembali turun bergerak ataupun berada di bawah dari area resistance saat ini di 4.900. Ini merupakan level resistance yang cukup kuat, mengingat sebelumnya ketika TKO ini pernah ini waktu di bulan Mei waktu drop, kemudian sempat untuk mantul retest ke level 6 ribuan, kemudian turun dan juga ketahan di level tersebut. Dan saat ini kembali level tersebut sudah kembali membuat TKO itu terpressure dari level tersebut. Dan saat ini kondisinya TKO sedang ya bisa dibilang under pressure ya. Kalau kita lihat ya dari beberapa indikator seperti volume, dari volume perdagangan teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa sebenarnya ada peningkatan volume perdagangan ketika TKO ini diperdagangkan waktu di bulan Juni. Dan puncaknya itu adalah kemarin di tanggal 3 Juli, itu cukup signifikan untuk volume perdagangannya. Cuman saat ini volume perdagangannya sudah semakin melandai, dan ini sebenarnya bukan merupakan tanda yang cukup positif ya untuk market. Terus kalau dari MACD teman-teman, MACD-nya ini mau ya bisa dibilang lagi berada di level-level atas, dan kemungkinan akan terjadinya dead cross. Ini bisa menyebabkan harga TKO kembali terpressure turun ke bawah. Oke, sebelumnya kita mungkin perlu comparison dulu untuk pergerakan daripada Bitcoin ya. Bitcoin di perdagangan hari ini ya 4 hari 4 candle sudah merah teman-teman. Apakah candle kelima ini juga akan merah di time frame daily? Berarti dari Bitcoinnya sendiri sebenarnya sudah dalam tren penurunan sejak 5 hari terakhir. Dan ini juga bisa menjadi alarm yang buruk ya, bila mana nanti level ataupun pola daripada bearish flag ini bisa benar-benar terkonfirmasi, lebih tepatnya ketika Bitcoin ini dia turun di bawah level 22.000 dolar. Ini bisa menjadi sebuah tanda yang buruk untuk market, bisa jadi akan kena pressure turun lebih dalam lagi. Cuman sekarang kita kalau lihat dari Bitcoin sendiri, dia masih bisa dibilang ketahan ya di level 23 ribuan meskipun sudah sedikit di bawah. Dan untuk saat ini peluangnya masih bisa melanjutkan koreksi, teman-teman bisa sampai ke 22.000 something, 22,4 ribu ya, itu masih sangat potensial ya. Sebelum kita melihat sebuah dead cross atau sinyal untuk turun, mungkin saja Bitcoin bisa untuk pullback, untuk rebound sesaat. Dan ini juga akan sangat berpengaruh sama BTC dominance yang saat ini kondisinya seperti mengalami sedikit penguatan. BTC dominance ya dia sudah turun ya, dan untuk saat ini sih peluangnya memang bisa saja rebound sesaat dulu, naik dulu sesaat sampai kisaran di level 13.663, sorry maksudnya 1363. Jadi itu merupakan level resistance untuk BTC dominance-nya. Dan tentunya ketika BTC dominance naik, teman-teman pasti tahu altcoin juga pasti akan kena pressure yang lebih kuat. Tidak terkecuali dengan TKO yang kita akan coba untuk ulas, kita zoom out ke time frame yang lebih kecil supaya kita bisa menemukan detail-detail yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Nah teman-teman, ini adalah TKO di time frame 4 jam. Kalau kita lihat ya dari formasi yang terbentuk dari TKO ini sebenarnya cukup bagus, cukup bullish. Bahkan ketika di 31 Juli ini dia mengalami bisa dibilang penguatan yang sangat signifikan. Cuman apa yang terjadi waktu di 1 Agustus ini dimana market tutup buku ya, karena tutup buku di bulan Juli, kemudian ya market sudah berakhir euforianya dan kita masuki awal bulan, justru masih banyak preparation yang harus dilakukan pada para whales untuk mengatur strategi mereka. Dan mereka taking profit teman-teman, taking profit, dan sepertinya cukup besar. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangannya waktu di 1 Agustus ini cukup kuat ya.
dan ya pressure dari seller, kemudian diikuti dengan para retail yang juga panik untuk jualan. Kelihatan karena volume perdagangannya juga nggak sebesar waktu di 1 Agustus kemarin. Terus kalau dari indikator MACD kita bisa lihat histogramnya masih dalam kondisi warna merah, artinya adalah koreksi masih saja mungkin terjadi pada TKO untuk kedepannya, dan kita harus ya sabar dulu ya, karena dalam kondisi yang seperti ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement ini sebenarnya nggak ada tanda buat pullback jangka pendek pastinya. Karena apa? Karena Fibo 61,8 sudah dijebol, yaitu di kisaran 5 ribuan. Kemudian Fibo 50% itu juga dijebol, yaitu di kisaran 4.800. Jadi ini merupakan tanda yang bukan tanda yang bagus ya untuk TKO. Kemungkinan memang masih akan bisa terpressure turun lagi. Teman-teman, kita bisa memperhatikan level di 4.491 rupiah. Ini bisa saja menjadi level support yang cukup kuat untuk TKO, yaitu di EMA 200 nya kalau kita lihat di time frame 4 jam. Tapi kalau bila mana nanti ya level tersebut gagal untuk mempertahankan TKO, maka kita mungkin bisa akan lihat penurunan yang lebih signifikan lagi. Sementara sih untuk level-level yang penting teman-teman perhatikan, yaitu di area support di 3.500. Ini merupakan level support yang sangat solid untuk TKO, karena di bawahnya udah nggak ada level support lagi teman-teman. Bahkan di crash di bulan Mei, kemudian di bulan Juni itu TKO ketahan di level tersebut juga. Jadi bisa dibilang ini merupakan support terakhir untuk TKO. Bila mana dia breakdown dari level tersebut akan membuat area support yang baru. Terus juga kalau kita lihat dari segi pergerakan untuk TKO ini cukup volatile. Dia bergerak dalam sebuah channel cukup rapi, sempat fake out di sini, dan saat ini kondisinya mungkin sangat berpeluang untuk mengetes lagi level resistance ataupun level supportnya ya di kisaran 4.100 something. Bila mana nanti EMA 200 nya ini yang ada di kisaran 4.400an itu gagal untuk menahan TKO dari penurunan yang lebih dalam lagi. Terus juga kalau kita misalkan lihat di time frame 1 jam, nah di time frame 1 jam ini kelihatan jelas bahwa TKO untuk posisi saat ini dia lagi ketahan juga di EMA 200, dan sepertinya memang akan ada sedikit reaksi daripada market ya. Wah, ini udah murah nih, mungkin ada yang coba untuk spekulasi di sini, karena ketika dia turun ini sempat mengalami sideways sesaat, kemudian ya satu candle long stick candle cukup bagus, kemudian dari MACD juga sepertinya ada tanda-tanda terjadi bull cross atau golden cross. Ya, kita mungkin bisa melihat kemungkinannya untuk TKO kembali mengalami rebound sesaat sebelum akhirnya akan melanjutkan penurunan berikutnya. Terus untuk jangka pendek ya mungkin kita bisa perhatikan di level 5 ribuan atau di 4.900 ini berpotensi juga menjadi level tujuan untuk TKO jangka pendek. Dan kemudian bila mana gagal ya dia akan mengalami penurunan lanjutan. Bila berhasil maka kita akan lihat level-level berikutnya, level resistance berikutnya ada di 5.200. Ini juga berpotensi menjadi level yang disentuh untuk TKO jangka pendek. Ya, kalau teman-teman udah kadung nyangkut, kalian mungkin udah hold lama, ini bukan sesuatu yang mudah ya buat teman-teman untuk terima. Tentunya kita semua juga yang ada di market juga lagi dalam kondisi mungkin banyak yang loss ataupun ya cuannya masih ketunda lah bisa dibilang, karena kondisi market juga masih belum bagus teman-teman. Kita tahu beberapa isu ya yang sudah kita sering sampaikan seperti inflasi, terus juga ada perang dunia yang nggak tahu kapan selesainya, kemudian mungkin akan diikuti dengan badai inflasi, banyak negara yang mungkin bangkrut dan lain sebagainya, dan tentunya ini juga bisa memukul market kripto. Jadi untuk analisa TKO sementara memang masih dalam kondisi yang belum begitu ideal ya buat kita masuk, buat kita tambah muatan. Sepertinya memang lebih baik untuk wait and see dulu. Kalau udah kadung nyangkut bisa di staking atau di lock dulu. Kita tunggu next bull run mungkin supaya kita bisa melihat
kenaikan yang cukup signifikan kepada market. Cuman so far sekarang memang masih belum ideal ya. Oke, mungkin sekian aja untuk TKO BitR di video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Yang mau join bisa temukan linknya di deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.